pada hari ini kita bisa belajar tentang wawasan kebinekaan. Ya. Hari ini nanti kita akan belajar tentang wawasan kebinekaan. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Wahyu akan mengambil topik 3, yaitu berdamai dengan diri sendiri. Nah, tujuan yang nanti kita akan capai yaitu memahami konsep tentang ragam identitas diri maupun memberikan contoh sikap kelas asing terhadap diri sendiri. Apa itu arti damai? Siapa yang bisa tunjuk jari? Tidak bertengkar, rukun, tidak saling mengetek. Itulah arti dari damai. Nah, di antara kalian siapa yang masih merasa minder pada teman yang lain? Kita akan mengenali identitas diri kita sendiri. Mengapa tadi yang masih malu atau minder? Alasannya bagaimana? Kok masih malu dengan temannya? Sering diajak teman? Yang keras, gak usah malu-malu. Kenapa kok masih minder dengan temannya? Kenapa? Sering diajak kalau salah, pada saat salah sering diajak. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang itu tadi. Damai dimulai dari diri sendiri. Kita harus mengetahui atau nanti kita akan mengenal identitas diri kita sendiri. Biar apa? Nanti kita bisa percaya diri. Jadi tidak usah malu, tidak usah ragu, tidak usah merasa kecil hati dengan teman yang lain. Setelah ini kita akan bermain tentang identitasku. Ya, nanti ada pertanyaan dari Pak Wahyu. Yang merasa dirinya nanti sesuai dengan dirinya nanti boleh berdiri. Yang tidak merasa duduk. Ya, coba siapa yang merasa mempunyai berambut keriting berdiri. Yang merasa rambutnya keriting berdiri. Hanya satu. Yang merasa rambutnya lurus berdiri. Yang keriting duduk. Nah, yang merasa kulitnya putih berdiri. Gak usah saling ada pada dirinya sendiri-sendiri, gak usah saling menunjuk teman. Yang merasa kulitnya paling hitam berdiri. Yang merasa hidungnya mancung berdiri. Yang merasa hidungnya paling pesek berdiri. Yang biasa suka mengejek teman berdiri. Yang terus ada yang tadi kulitnya putih, ada yang hidungnya ada yang ada yang itulah identitas diri kita sendiri-sendiri anak-anak. Jangan merasa malu karena itu sudah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu Tuhan. Walaupun tadi ada yang pesek,
ada yang putih, tetapi tetap satu kelas ini menjadi kelas 5, ya kan? Nah, jadi satu kesatuan kelas 5 dan semua ini adalah anugerah dari Tuhan dan kita semua adalah ciptaan Tuhan. Tidak boleh saling ya. Sampai di sini paham? Kita juga coba lihat video tayangan berikut ini ya. Ini video setiap orang mempunyai identitas sendiri, banyak identitas. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain, hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya, hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder, sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik, mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Ya, tadi sesuai dengan yang diomongkan Pak Ayu kan dalam video, semua orang mempunyai identitas dan identitas itu berbeda-beda antar manusia. Walaupun ini contoh saja, ada terkadang kalian pernah melihat anak kembar. Pernah lihat? Walaupun kembar, tetapi tetap ada identitas yang membedakan. Mungkin dari sikapnya, sifatnya, namanya, hobinya, warna kesukaan tetap berbeda. Walaupun itu anak kembar, apalagi di sini tidak ada yang kembar. Ada yang anak kembar di sini. Coba seumpama kalian bayangkan satu kelas ini mukanya sama semua. Ayo, kamu bayangkan jika satu kelas ini mukanya sama, kira-kira bagaimana? Ayo. Bingung, susah membe. Iya kan? Mandinya besar gimana? Semua seperti pabrik semua. Mana yang perempuan, mana yang laki-laki, ya kan? Dan itulah indahnya perbedaan. Seperti kulit yang hitam, yang keren disuntik pemutih, hidung yang pesek dioperasi, ya kan? Nah, itulah manusia yang tidak mau syukur dengan pemberian diri. Ada
mandi, punya rambut walaupun keriting juga sampo, ya kan? Nah, kuku yang bersih, nah sikat gigi. Nah itu nanti bisa memunculkan mengurangi rasa minder kita, rasa malu kita. Kita lihat juga ini video sederhana tentang itu. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata Siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena nggak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Sekali lagi, jangan saling mengejek, karena kita sama-sama makhluk ciptaan. Dan seperti 9 negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun itu pesan dari Pak Bayu, tolong. Walaupun kita berbeda, tetapi tetap harus bersatu. Jangan menjadi perpecahan, jangan saling mengejek, ya. Itu dari Pak Bayu. Dari kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.